Selamat pagi buat semuanya. Pagi hari ini sebelum kita berdoa, saya mau bagikan tentang hubungan-hubungan lagi ya. Kalau kita berdoa itu di sini kan karena doanya bersama nih ada banyak hubungan-hubungan yang terjadi di dalam kita berdoa. Dan selain tidak berdoa ya ada juga uh, yang lainnya juga. Kita harus intinya kita harus harus membangun hubungannya sebaik mungkin, nggak hubungan kita satu dengan yang lain berkenan. Pagi hari ini saya akan bagikan firman Tuhan tentang judulnya Bersatu Kita Teguh. Saudaraku, doa itu teorinya gitu ya, adalah upaya manusia bekerja sama dengan Roh Allah untuk menggenapi rencana Tuhan dan bukannya berusaha mengarahkan dia kepada keinginan kita. Semoga saudara kita paham semua bahwa kita berdoa bukan memaksa Tuhan melakukan kehendak kita, tetapi kita berfrekuensi dengan Roh Allah, sehingga rencana Allah ataupun kehendak Allah digenapi gitu ya. Jadi kita levelnya di bawah Allah yang ditinggikan. Saudara, kenapa kita perlu bersatu dalam doa? Ada firman Tuhan bilang di Markus 3 ayat 24 dan 25 berkata gini, kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Ini pernyataan Tuhan Yesus. Kita pagi hari ini bahwa kita harus satu. Ya, dalam berdoa dan ibadah yang lain pun demikian. Jadi seluruhnya dalam kesatuan persekutuan anak-anak Tuhan kita harus bersatu. Jadi kalau kita terpecah-pecah, kita pasti kalah sama musuh kita. Sedangkan iblis sendiri, Tuhan mengatakan mereka sendiri bersatu untuk menghancurkan gereja Tuhan. Jadi di sini kita perlu saling peduli satu dengan yang lain di dalam berdoa. Karena kita bicaranya berdoa. Hari ini berdoa bersama-sama ya. Arti bersatu artinya menyatukan perbedaan menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi sehingga muncul suatu kekuatan. Semua komunitas kita ya kita nggak memiliki kekuatan dan iblis. Jadi artinya bersatu segala sesuatu akan berhasil apabila dikerjakan secara bergotong royong bersama-sama. Apakah sekarang ada yang bertanya gitu? Apakah doa bersama itu sesuatu yang penting? Apakah doa bersama itu lebih berkuasa dari berdoa secara pribadi? Karena saya pernah mendengar satu pernyataan yang saya sedih sekali gitu ya. Nah, dia nggak berdoa pagi, memangnya doa pribadi nggak berkuasa? Di sini pernyataannya miris gitu ya. Hati-hati dengan satu pernyataan seperti itu. Kenapa kita berdoa bersama tadi? Jelas pasang. Ini ya. Jadi memang saudaraku tidak ada ayat di dalam Alkitab yang mengindikasikan bahwa kalau doa bersama itu lebih berkuasa dibandingkan dengan doa pribadi dalam hal menggerakkan tangan Allah. Semuanya penting saudara. Doa bersama penting, doa pribadi ya penting. Saya tidak membahas lebih dalam karena ini agak panjang, agak bertuah. Jadi saya di sini mau mengatakan bahwa doa pribadi ataupun doa bersama semua penting. Kita konteksnya adalah lagi berdoa bersama, apa kata firman Tuhan? Tadi sudah dikatakan,
satu kesatuan, supaya mengalami kekuatan Allah. Doa bersama, saudaraku, merupakan bagian penting dari hidup bergereja. Sambungnya dengan ibadah lainnya. Ya. Kita tahu bahwa gereja mula-mula aja berkumpul secara rutin untuk bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, memecahkan roti, dan berdoa bersama. Jadi Kisah Rasul 2. Dimulai sejak setelah Yesus bangkit, Kisah Rasul 1 dan berlanjut terus hingga hari ini. Jika mula-mula mencontohkan kepada kita bahwa doa bersama itu sangat penting. Ketika kita berdoa bersama dengan orang percaya lainnya, pengaruhnya sangat positif, pasti. Doa bersama adalah membangun dan menyatukan kita dalam iman yang satu. Doa bersama, di sana ada proses merajut dan menyatukan kita dalam ikatan yang unik, yang tidak ditemukan di tempat. Ini contoh aja bagi mereka yang kesepian atau sedang bergumul dalam beban hidup yang berat. Biarkan orang mengangkat mereka ke tahta anugerah Allah, memberi semangat yang besar. Banyak orang datang kepada hamba Tuhan, tolong doakan saya sakit, saya perlu pekerjaan. Jadi doa bersama itu sangat penting dan memberikan energi yang luar biasa kepada orang yang membutuhkan. Doakan bersama itu adalah mendoakan orang-orang, sehingga di sana juga membangun kasih dan perhatian terhadap orang. Jadi doa bersama itu sangat penting, saudara. Itulah yang perlu kita genapi hari ini. Kita ajak jemaat Tuhan yang lain, memberikan arahan, memberikan notifikasi yang baik dan benar kepada jemaat Tuhan. Sama-sama, kebetulan kita punya program berdoa. Karena setiap hari saya mengirimkan data berapa orang yang berdoa di setiap saat. Sebenarnya artinya di sini tidak hanya disiarkan di grupnya, tetapi mari kita sama-sama dengan tangan pada Tuhan seperti jemaat mula-mula. Mari kita berdoa.